Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dalam rangka untuk memberikan tarbiyah, pembinaan kepada umat manusia. Di situ ada namanya larangan, di situ ada namanya perintah. Larangan dan perintah ini jemaah rahimakumullah dalam satu kesatuan namanya syariat, hukum. Nah, syariat ini itu sesungguhnya untuk menjaga 5 eksistensi manusia. Jadi hukum Islam yang Allah dan Rasul berikan itu dalam rangka untuk menjaga eksistensi manusia berkaitan dengan 5 hal. Yang pertama gimana hifdzuddin. Hukum Islam itu ada karena untuk menjaga agama. Kita punya agama, kita punya akidah, kita punya keyakinan, maka kita jaga. Kalau ada yang macam-macam, maka ada syariat namanya jihad fisabilillah. Kita berjihad, kita berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka untuk menjaga originalitas agama ini. Yang kedua, syariat itu ada dalam rangka untuk menjaga hifdzul nafs, menjaga jiwa. Makanya kita diharamkan untuk membunuh. Menghilangkan nyawa itu hukumnya haram. Maka ditegakkan yang namanya qisas. Allah katakan kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Allah wajibkan kita ini untuk menegakkan qisas dalam hal pembunuhan. Dibunuh ya tegaknya adalah dengan qisas, membunuh. Nah, sekarang ini kan qisas itu kan enggak populer di kalangan kita. Sehingga kemudian ya hukum qisas ini seolah-olah kejam dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya kita lihat sekarang akibatnya. Orang sekarang itu membunuh itu udah nggak takut lagi. Ada orang COD makanan. Mbak, saya COD mbak. Dihantarkanlah makanan ini. Ternyata hilang beberapa hari, ditemukan sudah meninggal dunia di dalam tas koper. Ya, gara-gara kirim COD. Ada 2 orang laki perempuan masuk kamar, ya, ternyata keluar hanya laki-lakinya saja membawa koper besar. Ternyata mayatnya ditaruh dalam koper. Ya. Karena nggak ada hukum qisas. Sekarang orang itu subhanallah, ya membunuh tanpa ada beban sama sekali. Ya, nggak cocok pateni. Ya, guru murid, ya gurunya ngetakin muridnya, murid gak terima pateni. Ya, masya Allah. Yang ketiga, hukum Islam ada dalam rangka untuk menjaga hifdzun nasab, menjaga nasab. Makanya kita dilarang untuk berzina. Karena berzina itu ketika hamil, maka anak itu sudah hilang nasabnya. Ya, anak yang lahir dari ikatan di luar ikatan pernikahan, maka itu namanya anak yang hilang nasabnya pada orang tuanya, nasabnya kepada ibunya, sehingga nanti kalau bapaknya ini meninggal dunia, dia nggak dapat hak waris. Makanya kemudian diperintahkan kita menikah dalam rangka apa? Untuk menjaga nasab. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, syariat Islam itu ada dalam rangka untuk menjaga mal, hifdzul mal, menjaga harta. Makanya kita dilarang untuk mencuri, garong, ngintip, ya, merampok, korupsi, ya, dilarang itu. Sehingga kalau misalkan kita ini sedang naik sepeda motor, baru beli, ya, atau baru pinjam, ya. Kemudian tiba-tiba di tengah sawah tuangan dicegat oleh seseorang. Kemudian kita melawan dan kita mati, syahid ini jemaah rahimakumullah. Karena kita membela harta kita. Man mata duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka untuk membela hartanya, dia syahid fisabilillah. Makanya kalau ditanya pilih nyawa atau harta, ya ini ngomong tok ngene iki, nyawa Pak. Ya gak wani ya, tarung ya gak wani kan. Ya karena fitrahnya wedi mati manusia itu. Nah, makanya kemudian mencuri hukumnya haram, dipotong tangannya dan sebagainya. Nah, yang kelima, gimana hifdzul akal. Syariat Islam itu ada dalam rangka untuk menjaga akal kita. Makanya kemudian diharamkan kita ini minum khamr. Ya, karena khamr itu adalah menghilangkan akal kita.